Hai semuanya, kembali lagi di Art Club Bekasi bersama aku, Awi. Kali ini aku bakal nerusin episode ketiga dari Not a Hero buatan Senpai Ridwan Hikari. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram Senpai Ridwan Hikari ya. Langsung saja kita putar intronya. Setelah Norman kembali ke desa dan melihat semua keanehan di matanya, Norman sudah tidak menangis lagi. Sekarang dia hanya sesak karena dia tidak bisa menolong adik dan neneknya. Penyesalan Norman sangat berat, tapi jika dia berusaha menolong mereka, dia juga akan terbunuh. Kini Norman mempersiapkan perjalanannya menuju ibu kota. Setelah terdaftar dan tercatat, Norman memulai perjalanannya yang baru sebagai warga ibu kota. Tempatnya sangat luas, 3 kali lipat melebihi desanya yang dulu. Dari pagi hingga siang, dia mencoba bertanya-tanya pada toko dan warga, apakah ada pekerjaan yang layak untuknya. Kalau kau ingin mencari pekerjaan, pergilah ke toko sebelah. Karena kami di sini tidak membutuhkan pekerja. Hari ini baru nyari kerja. Namun perjalanannya berakhir dengan penolakan. Dia pun istirahat di gang. Tidak lama setelah itu datang seseorang tak dikenalnya. Oh, hei anak muda, kau sedang apa? Sepertinya aku jarang melihat dirimu. Apa kau orang baru? Kau dari desa mana? Pak tua itu mengenakan pakaian dengan jas dan topinya sambil menyapa Norman. Norman pun tersenyum dan balik menyapanya. Lalu Pak tua itu bertanya pada Norman, Apa kau sedang mencari pekerjaan? Norman menjawab, "Iya, cuma belum dapat dari tadi, Pak." Pak tua itu tertawa. Hahaha, pas sekali. Aku juga sedang mencari pekerja anak muda yang mau bekerja keras. Norman mendengar itu bahagia. Ia pun mulai berdiri. Pak tua itu bilang pada Norman, "Kerjanya sangat mudah. Kau akan menjadi pengantar barang." Norman pun senang sekali. Akhirnya dia dapat bekerja di ibu kota. Tapi ada beberapa syarat yang harus Norman penuhi, yaitu mengantar barang ke tempat yang sudah ditentukan, mengantar saat tengah malam, dan tidak boleh penjaga tahu. Lalu Norman diberi sebuah kantung. Pak tua itu bilang ini adalah obat-obatan herbal. Norman agak bingung kenapa harus tengah malam. Tapi Pak tua itu tidak memberitahu alasannya. Dia hanya berkata, "Kalau kau mau kerjaan ini, kerjakanlah. Kalau tidak, aku bisa cari orang lain." Mereka pun setuju, dan Pak tua itu memberikan alamat tempat pertemuannya. Namun Norman belum hafal tempat-tempat di ibu kota. Alhasil dia pun keliling kota di sore hari. Saat tiba waktunya untuk mengantar barang, sudah hampir tengah malam. Norman menunggu sudah sangat lama. Norman berpikir, apa aku hanya dikerjain ya? Tiba-tiba datang seseorang dari belakangnya dan bertanya pada Norman, "Hei,
anak muda, aku pesan obat herbal. Dari kode ini Norman tahu kalau dialah si penerima barang ini. Norman pun memberikannya dan dia pun memeriksa isi kantung tersebut. Permisi, apa kau yang mengantarkan barang? Kodenya obat herbal. Oh ya, biar aku periksa ya. Kemudian orang misterius itu membuka tudung dan memborgol tangan Norman. Kau ditangkap karena menjual obat-obatan terlarang. Norman kaget dan berkata, "Maaf pak, saya cuma disuruh orang saja." "Silahkan beritahu alasanmu di kantor," ujar pria tersebut. Seperti apa kelanjutan dari kisah si Norman? Kita akan lanjut di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.